Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akademia dan pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kebaikan dan kesehatan. Ya, sebelum saya berbincang-bincang dengan narasumber kita yang satu ini, sebetulnya saya ingin mengawali dengan buku ini ya. Jadi ceritanya begini ya, akademia dan pemirsa. Saya biasa kalau di kampus, di sela-sela mengajar itu sering ke perpustakaan, Pak. Oh iya, Nah, ketika di perpustakaan, saya cari buku-buku yang terkait dengan masalah hukum, masalah kriminal, gitu ya. iya. Dan secara tidak sengaja saya ketemu buku ini, Pak. Catatan Kriminologi. Iya. Nah, yang membuat saya terkesan lagi ternyata penulisnya adalah salah satu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya, iya, iya. Artinya kan tempat Bapak Iya. itu nggak jauh dengan tempat saya mengajar di FISIP UMJ juga. Oh iya. Ya. Alhamdulillah kita Nah, bisa setelah saya berkenalan. coba baca-baca, wah ini kayaknya menarik juga nih untuk kita coba diskusikan. Apalagi kan kita lihat konteks sekarang ini memiliki relevansi ya, terutama dengan isu-isu nasional dan itu dikaitkan dengan masalah kriminologi Mm, ya. Jadi saya perkenalkan saja ya pemirsa akademia. Beliau adalah Dr. Mas Ahmad Yani, SH, MSI. Nah, Iya. beliau penulis buku Catatan Kriminologi, memahami lebih jauh tentang kejahatan terisolasi dalam praktek korporasi. Ya, beliau adalah akademisi, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Jakarta. Jakarta. Ya. Nah, ya. Nah, mungkin Bapak bisa cerita ya, karena kan di kalangan awam masih banyak yang belum memahami apa itu sih kriminologi. Mereka sudah kenal dengan istilah kriminal, Hmm. mereka sudah kenal dengan istilah yang terkait dengan kejahatan, tetapi pemahaman mengenai kriminologi banyak yang belum paham ya. Nah, perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa dan akademia ya. Bapak ini juga mengajar sejumlah mata kuliah ya, yang tentunya Iya. juga memiliki relevansi terkait dengan dunia hukum ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan ya, mata kuliah apa saja yang Bapak ampu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Dr. Sofyan ya. Ternyata rajin ya, berkunjung ke perpustakaan ya. Nah, di sela-sela waktu ngajar ya. Dan kita pernah bertemu sebelumnya ya. Iya, iya, Nah, iya. misal di acara-acara ya kampus ya, cuman Kampus. kita Belum begitu belum dekat ya. begitu kenal ya, belum Iya, begitu dekat. Jadi terima kasih nih atas kunjungannya. sama-sama Cuman Pak. mohon maaf nih, saya kebetulan pas Pak Sofyan ke fakultas, Iya. sayanya lagi di kantin. Oh iya, iya, iya. Iya, pemirsa ya akademia. Makanya saya Jadi tanya-tanya itu. uh, ya jadi lagi di kantin karena ya kita sekarang suasana kuliahnya kan sedang Ya, mahasiswa sedang mengisi KRS dan betul. sebagainya. Baru Betul. 2 minggu kemarin pelaksanaan UAS Betul, di Pak. Fakultas Hukum selesai. Jadi kemarin masa-masa penilaian ya dan seterusnya. Mhm. Kalau tadi terkait dengan pertanyaan mengajar apa saja, Mhm. ya saya kriminologi dan viktimologi itu Mhm. mungkin karena saya memang S2 dan S3-nya dari UI jurusan kriminologi, Mhm. sekalipun S1-nya dari Fakultas Hukum Muhammadiyah ya, yang lebih banyak pada hal-hal yang membahas tentang keperdataan ya, tetapi kemudian saya ngambil kriminologi untuk di UI. Nah, kemudian mata kuliah yang saya ampu ya sementara ini adalah dulu sekali adalah hukum perbankan ya, Mhm. hukum yang terkait dengan apa namanya pengangkutan dan surat-surat berharga ya, dan kemudian asuransi ya. Jadi lebih banyak di bidang-bidang yang kemudian apa bidang-bidang yang sekarang ini dipecah dalam hukum kegiatan ekonomi dan bisnis ya. Ya.
hukum kegiatan ekonomi dan bisnis. Selain itu kemudian kita mengajar juga, dulu ada mata kuliah pernah saya mengajar mengaku waktu awal mata kuliah itu diadakan di Fakultas Hukum, yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual. Ya, juga mengenai itu ya. Jadi pengalaman mengajar, hanya mengajar saja, Pak. Kemudian selain itu adalah mengajar mata kuliah non litigasi ya. PLKH, pendidikan latihan kemahiran hukum non litigasi ya. Jadi bagaimana orang supaya bisa gerak cepat gitu dalam kerangka misalnya memahami masalah-masalah hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian kita lakukan metode-metode pemecahan permasalahan hukum yang ada dalam posisi-posisi yang non litigasi. Ya, terkait masalah-masalah apakah yang di lingkungan dalam rumah tangga, terus dalam skala yang lebih besar keluar ya, dan seterusnya ya, yang kemudian private maupun yang sifatnya publik ya, publik. Jadi mungkin seperti itu ya Pak Sofyan. Terkait dengan misalnya apa sekarang, ini masalah buku. Iya betul Pak. Ini menarik ya, dilihat dari judulnya nih, catatan kriminologi. Ini sebetulnya apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan buku ini Pak? Ya, ini sebetulnya bahan ajar ya. Bahan ajar yang di Fakultas Hukum yang menggunakan mata kuliah itu, nomenklaturnya namanya kriminologi dan viktimologi. Kriminologi dan viktimologi, cuman ini dikaitkan, saya melihat masalah ini bukan hanya melihat dari sisi kriminologi sebagaimana pada umumnya orang mengenal ya. Jadi ini apa namanya, lebih banyak nuansanya pada bentuk-bentuk yang jenis-jenis yang white collar crime. Ya, jenis-jenis kejahatan-kejahatan yang di luar kejahatan yang konvensional ya. Artinya kejahatan-kejahatan yang di dalam klasifikasi kriminologi itu ada blue collar dan kemudian ada white collar. Kalau ini yang white collar ya, lebih nuansanya lebih gitu, sehingga kemudian saya pun memberi sisipan sebagai pengantar juga lah, hanya pengantar. Ini tidak terlalu mendalam, hanya untuk mengenali beberapa aspek ya yang tinjauan dalam kriminologi dan sekaligus viktimologi di situ, untuk melihat masalah-masalah kejahatan, artinya kejahatan-kejahatan yang terisolasi ya, kejahatan-kejahatan yang menggunakan perangkat-perangkat hukum, termasuk di sini korporasi misalnya, untuk kemudian bagaimana korporasi itu kemudian misalnya melakukan praktek-praktek yang dalam tanda petik mungkin penyimpangan, mungkin side streaming dan lain sebagainya. Yang itu juga pernah saya tulis tentang side streaming mengenai kejahatan perbankan ya, yang seperti itu Pak. Jadi ini sebetulnya ya upaya saya saja untuk mengantarkan bagaimana agar mampu ya pelajaran kriminologi itu untuk sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah-masalah hukum, terutama terkait untuk yang sifatnya nanti mendalilkan. Nah, jadi ini mungkin kita harus berpijak dulu Pak, pada apa sih kriminologi itu ya. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak ya, kriminologi itu asal katanya dari krimen ya, dan logos lah ya. Tapi ini materi kuliah kalau seperti ini ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kejahatan ya. Kira-kira di situ tahun berapa, di abad-abad 17-18 lah ya, mulai dikenal ya. Artinya orang mempelajari kenapa sih kejahatan harus dipelajari ya kan? Karena memang kita kan sebetulnya ya beranjak pada bahwa kejahatan adalah sesuatu yang harus diminimais, kalau perlu dihilangkan. Tetapi kejahatan itu juga sesuatu yang kemudian menjadi sulit dihilangkan karena ada dipengaruhi oleh beberapa. Artinya gini, ketika hukum sudah ada, ajaran-ajaran norma dan sebagainya yang
bersendikan agama maupun yang kemudian norma-norma yang bersendikan adat istiadat dan sebagainya, ya. Terus kemudian pelaksana penegakan, katakanlah penegakan hukum, penegakan aturan, norma-norma masyarakat juga sudah terbentuk, sistem kontrol dan sebagainya. Tetapi kejahatan tidak pernah bisa dienolkan. Nah, sehingga inilah barangkali yang para ahli kemudian melihat kenapa sih sudah ada aturan, ada peraturan perundang-undangan, udah ada sistem pemerintahan yang sudah ada pengawasan yang ketat, kejahatan senantiasa ada. Itulah perkembangan kriminologi ya, diawali dengan mungkin melihat dari berbagai sudut pandang ya. Ya kejahatan bisa dilihat dari sisi psikologi, dari sisi sosiologi, dari sisi yang kemudian genetika ya, fisik orang ya, sehingga kemudian perkembangannya dari sisi keilmuannya ya perkembangannya seperti itu orang. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, salah satunya misalnya dulu dinyatakan sebagai faktor yang dipengaruhi oleh karena ada patologi, ada penyakit sosial. Penyakit ya kemudian menjadi dikembangkan sebagai penyakit sosial, tapi ada karena dipengaruhi oleh gen ya. Gen seseorang yang mungkin ada kecenderungan untuk ingin kuasa, ingin meraih dan seterusnya, sehingga kemudian menyingkirkan yang lain dan seterusnya. Jadi terus kemudian ada juga dipengaruhi karena psikologis ya, yang semacam itu membentuk yang sampai perkembangannya kira-kira lah. Sekarang ini kemudian melihat masalah-masalah itu yang di Indonesia ya, yang kami pelajari kemudian menitik beratkan pada hubungan-hubungan interaksi sosial. Jadi lebih banyak kemudian bahwa kriminologi faktor-faktor yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh karena dalam situasi sosial ya, dalam situasi hubungan sosial ya, interaksi sosial pengaruhnya di situ. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi di sini kemudian ada pembidangan lah, kemudian ada kejahatan-kejahatan yang kemudian yang kita kenal sebagai yang kemudian sebagai kejahatan yang blue collar ya, yang kita kenal misalnya pembunuhan, model-model semacam itu. Kenapa orang membunuh, kenapa orang bunuh diri, kenapa orang kemudian melakukan kejahatan pencurian dan sebagainya ya. Artinya ada kejahatan-kejahatan yang terkait dengan jiwa manusia ya, dan ada kejahatan-kejahatan yang kemudian terkait pada harta benda kekayaan. Dan itu berkelindan terus, sehingga kemudian ya inilah kriminologi melihat faktor-faktor penyebab yang mungkin terdekat, penyebab terjauh, sehingga kemudian settingan sekarang adalah lebih pada settingannya kejahatan itu terjadi dalam dunia nyata di wilayah sosial. Dalam hubungan-hubungan sosial yang sempit maupun yang luas ya, termasuk misalnya dalam hubungan-hubungan kenegaraan. Jadi dari sisi itu, maka kemudian kriminologi itu setidaknya ada 4 objek penelitian lah yang diteliti dan dikaji ya, dari kriminologi itu. Yang pertama adalah setidaknya kriminologi itu membahas yang pertama adalah tentang konsep kejahatan, konsepsi kita tentang apa sih kejahatan itu. Ya, ini kan multidimensi nanti, harus dijelaskannya. Yang kedua, kemudian mohon maaf saya teruskan dulu biar ini. Yang kedua, konsepsi tentang pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan kan tentang siapanya, tentang orang, mengapa orang ini, ya kan. Kemudian yang ketiga itu adalah konsep tentang korban, tentang viktimnya. Jadi ada pelaku, ada korban. Nah di sini kemudian berkembang, ya, kemudian dan yang keempat ini yang paling penting juga karena berpengaruh ini, berkenaan dengan persepsi masyarakat terhadap konsep kejahatan tadi, terhadap konsep pelaku kejahatan juga, terhadap korban. Konsep korban itu. Jadi bagaimana masyarakat mempersepsi terhadap konsepsi ini. Nah inilah yang melahirkan kemudian kajian-kajian berkenaan dengan pengendalian sosial terhadap kejahatan. Jadi pengendalian sosial terhadap kejahatan ini
ya silakan kalau misalnya mau kita kembangkan, kita bisa melihatnya dari aspek-aspek yang sifatnya katakanlah kita untuk memudahkan ya, untuk memudahkan orang masyarakat misalnya mengetahui lebih jauh tentang tentang kriminologi dan viktimologi, ya konsep-konsep pengendalian sosial terhadap kejahatan yang bisa dilihat dari dua aspek ya, yaitu formal dan informal. Karena ya ini berkembang dari pemikiran tentang adanya persepsi. Karena di sini pengendalian sosial itu sebetulnya pada dasarnya merupakan implementasi dari persepsi kita terhadap kejahatan itu. Ya, jadi semakin kita memandang bahwa kejahatan itu sebagai sesuatu yang membahayakan, maka itu biasanya akan menimbulkan reaksi penolakan yang juga semakin tinggi. Dan inilah yang misalnya keluar konsep, wah ini harus dihukum mati. Kemudian ada pelajaran tentang sanksi, tentang penghukuman, dan seterusnya. Ya itulah yang kemudian dikembangkan oleh ilmu kriminologi dalam berbagai sudut pandang ya, yang bisa dari sisi yang dikenal di dalam ilmu pengetahuan lah ya, dari sisi fisik ya, dari sisi psikis ya, dan dari sisi lingkungan sosial ya, dan kemudian dari hubungan-hubungan yang terkait karena interaksi sosial itu yang kemudian terkait dengan perdagangan, terkait dengan politik, terkait yang saling tumpang tindih, sehingga kriminologi ketika membahas satu masalah aja harus tinjauannya harus dengan pendekatan dari berbagai aspek disiplinnya, sehingga di sini ya harus agak komprehensif, dan kemudian kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang, setidaknya dari 4 objek tadi ya, dari 4 objek tadi, sehingga kemudian itulah misalnya kenapa kriminologi dipelajari ya, untuk salah satu fungsi utamanya adalah untuk misalnya bukan membantu ya, untuk memberikan kemudian nuansa yang bisa mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Ya asalnya memang yang diproses adalah bentuk-bentuk yang diklasifikasi sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran hukum, kontramateridad. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi sementara itulah kira-kira. Nah, kaitan dengan contoh-contoh yang terjadi di negara kita, Pak ya, terkait dengan kasus-kasus kriminal. Nah, ketika bicara mengenai kasus-kasus kriminal, katakanlah awam lebih banyak melihat bahwa kriminal itu cenderung atau banyak dilakukan oleh level masyarakat bawah. Padahal kan faktanya mengacu kepada definisi atau pengertian dari kriminologi tadi, itu bisa menyangkut kepada lapisan masyarakat atas juga kan Pak ya. Artinya bahwa tindakan kejahatan itu sebetulnya kan tidak memandang level atau strata sosial. Artinya itu juga bisa dilakukan oleh kalangan bawah, juga bahkan kalangan atas. Termasuk barangkali itu dilakukan juga oleh pihak-pihak yang disebut sebagai penegak hukum. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena terkait dengan kriminal ya, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh para penegak hukum? Bahkan kalau kita kaitkan, ini kan juga muncul nih desakan berkenaan dengan perlunya reformasi Polri. Ya, salah satu alasan yang dikemukakan oleh sebagian masyarakat adalah bahwa banyak oknum polisi yang diduga atau dianggap ya, melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, itu salah satu alasan kenapa banyak pihak yang menghendaki adanya reformasi di tubuh Polri. Nah, bagaimana Bapak melihat antara fenomena kriminal yang terjadi dengan munculnya desakan atau usulan agar reformasi di tubuh Polri itu dilakukan, mengingat Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum yang diharapkan memiliki peran yang sangat penting untuk betul-betul ya mengatasi, mencegah tindakan kriminal. Tetapi sebagian oknum diduga atau dianggap justru
melakukan tindakan kriminal. Ya, silahkan Bapak bagaimana melihat terkait dengan persoalan itu, Pak? Aduh, ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan reformasi uh, polisi ya, terkait dengan itu dengan tupoksi polisi, saya kira ahli-ahli yang memang konsentrasi di bidang pemolisian, Ya. kepolisian itu sudah banyak dibahas ya, Hmm. sudah banyak dibahas ya. Kalau di kita aja misalnya kita melihat misalnya di media sosial, ya artinya dari berbagai kalangan hampir semua kemudian berbicara tentang reformasi polisi ya, dari berbagai sudut pandang ya. Artinya mungkin kalau saya berbicara soal itu secara spesifik mungkin akan bisa jadi out of date atau tidak sesuai dengan katakanlah apa kelompok yang sekarang sudah dibentuk juga oleh pemerintah ya, yang misalnya reformasi yang dibentuk oleh presiden ya, dan kemudian apa ada lagi reformasi yang utama adalah memang harus datang dari kalangan internalnya ya. Karena yang akan direformasi itu adalah Polri. Nah, disinilah yang saya mungkin melihatnya karena kenapa menjadi ramai dan dikait-kaitkan dengan isu-isu yang dalam keseharian sebetulnya. Itu terkait dengan mungkin persepsi masyarakat berkenaan dengan kinerja kepolisian yang selama ini sering kali dinilai atau di underestimate lah oleh masyarakat sebagai katakanlah misalnya harusnya menjaga tanaman kira-kira ya malah merusak tanaman kira-kira seperti itulah. Jadi banyak hal seperti itu. Betul, Pak. Ya, jadi mungkin dari sudut pandang saya melihat polisi itu adalah sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana kita. Ya, sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana yang tugas pokok utamanya sebetulnya adalah menciptakan keamanan ya, keamanan, ketertiban, dan kemudian kenyamanan dalam masyarakat itu agar bisa melaksanakan aktivitas hidupnya, hak dan kewajibannya itu berjalan normal, berjalan baik, berkembang baik, tanpa ada misalnya intervensi dari peristiwa-peristiwa yang disebut kejahatan. Yang kemudian peristiwa-peristiwa itulah yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk pemahaman-pemahaman yang berlapis-lapis mengenai kejahatan, mengenai pelanggaran dan seterusnya ya. Padahal tugas utama Polri adalah untuk menciptakan keamanan, kenyamanan warga negara agar aktivitas hidupnya dalam rutinitas hidupnya dia terjaga dari adanya kemungkinan menjadi korban kejahatan. Kejahatan harus dijadikan sebagai sesuatu yang malapetaka aja, sebagai sesuatu yang harusnya yang tidak direncanakan. Ya, harusnya seperti itu ya. Tetapi kemudian karena dalam interaksi sosial kita, interaksi di bidang ekonomi, politik, budaya, ya kemudian disitulah ada celah-celah yang namanya penyimpangan atau apa. Sehingga dalam konteks ini katakanlah konsep-konsep untuk reformasi itu harus dikaitkan dengan peran bagaimana sebetulnya mengendalikan kejahatan. Baik secara, kalau dalam hal ini adalah secara formal dan informal terhadap tubuh Polri itu. Formal ya udah bisa dikawal melalui peraturan perundang-undangan dan sistem hukum. Dia sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana yang bertugas di garda depan untuk melaksanakan apa? Ya tadi perannya mengamankan, mendamaikan, bahkan kalau menurut konsepnya HES misalnya, itu juga melayani berbagai macam kebutuhan masyarakat, ya, untuk supaya aktivitas masyarakat itu berjalan nyaman, selamat dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian tugas-tugas Polri kemudian berkembang. Ini sekedar dibaca saja ya. Silahkan. Mungkin fungsi yang pertama berkaitan dengan fungsi utama polisi yaitu sebagai penegak hukum. Ya ini menurut HES ya, penjaga keamanan, mencegah terjadinya kejahatan, melindungi hak-hak dan kebebasan sipil, ya kan, artinya termasuk misalnya soal demo bagaimana itu ada peran-peran polisi untuk bagaimana menertibkan dan sebagainya. Kemudian
menyediakan layanan-layanan bagi warga masyarakat. Ya, fungsi yang kedua yang berkaitan dengan apa? Tuntutan masa kini temporer agar polisi bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan apa? Community policing, policingnya, community policing. Ya, artinya dibentuk komunitas-komunitas yang semacam siskamling bersama atau apa itu untuk mengamankan wilayah, mengamankan dirinya bersama-sama. Artinya dalam tugas-tugas di sini bersamaan dengan tugas patroli polisi, ya, polisi untuk, dan sampai sekarang kemudian kita juga dengan perkembangan yang ada yang namanya apa, patroli cyber. Ya, patroli cyber itu juga termasuk yang sudah dikembangkan di polisi kita, gitu kan. Nah, karena menghadapi ya misalnya berbagai bentuk pelanggaran atau apa kejahatan-kejahatan yang terkait dengan cyber, kira-kira itu. Dan kemudian fungsi yang ketiga berkaitan dengan fungsi pendukung, tetapi ini soal-soal internal. Ya, polisi juga ada peran-peran untuk rekrutmen warga masyarakat agar bisa jadi polisi yang ya profesional, ya modern dan terpercaya, kan kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin saya melihatnya jadi harus dikaitkan dengan fungsi pengendalian sosial dalam fungsi yang paling di depan untuk menciptakan tadi apa, agar masyarakat terhindar dari fear of crime, rasa takut kita menjadi korban dari kejahatan, korban dari diskriminasi, korban dari macam-macam ya yang sekarang berkembang ya, yang itu kemudian bukan hanya ada di jalanan ya, betul. dalam peristiwa-peristiwa pencopetan dan sebagainya yang kita lihat, tetapi ini bisa juga masuk di wilayah-wilayah dalam, di wilayah-wilayah yang sah. Nah, buku ini kira-kira mengantar ke sana. Di mana wilayah-wilayah yang sah itu? Wilayah-wilayah di dalam yang itu menjadi law invisible ya, law invisible dari masyarakat untuk melihatnya. Itu dalam jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, oleh suatu perkumpulan, oleh entitas yang di sini dibangun dari yang namanya perkumpulan, ya, lebih dari satu orang yang menghimpun sesuatu tujuan-tujuan. Nah, itu di sini. Jadi ini untuk mengantar buku ini sebetulnya ke arah sana. Karena perkembangan kejahatan ya ujungnya ke sana, Pak. Ya kan, artinya kemudian sehingga kita pun KUHP kita sudah mengenal yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi ya. Terhadap perbuatan-perbuatan ya dalam jenis-jenis kejahatan maupun pelanggaran yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, maupun undang-undang peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang kemudian mengatur tentang tindak-tindak pidana tertentu. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Itu kan salah satu fungsi kepolisian tadi disebutkan untuk mencegah, Pak ya. Mencegah terjadinya kejahatan. Sedangkan bukan mencegah aja ya, karena kan dalamnya ya artinya pencegahan, tapi sampai pada yang dari yang namanya apa namanya pengendalian itu dari yang sifatnya apa persuasif, yang mencegah ya melalui pendidikan dan sebagainya itu sampai pada yang koersif. Kan kita masa polisi hanya mencegah saja ketika misalnya terjadi memaksa juga ya. Memaksa, nah kecuali untuk beberapa kriteria tertentu, yang itulah yang kemudian ini menyebabkan tumpang tindih ini. Polisi-polisi yang berkaitan dengan misalnya bagaimana terhadap tugas-tugas pokok yang ada di wilayah perairan gitu. Itulah kita dulu mengenal adanya polisi perairan. Bagaimana misalnya ketika kita misalnya memerlukan untuk mengamankan dari katakanlah kejahatan-kejahatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Terkait dengan misalnya hasil hutan dan sebagainya, itulah kita kenal dengan polisi hutan misalnya kan. Ada polisi apa lagi? Ada yang terkait dengan misalnya polisi, kalau dulu kita mengenal ada polka polisi di kereta api untuk menertibkan penumpang yang terkait dengan itu. Nah itu semua kemudian ada tugas-tugas pokok dan fungsi yang khusus, yang kemudian ini khusus ya, ada yang
di wilayah penanganannya ada polisi-polisi khusus itu yang kemudian tunduk pada di mana polisi-polisi khusus itu kemudian bernaung ya. Misalnya kalau polisi hutan ya tentu bernaungnya kepada Kementerian Kehutanan dalam hal ini. Ya kan, polisi kereta api tentu berhubungan dengan Kementerian Perhubungan ya. Perairan mungkin juga berkaitan dengan duana, dengan artinya bidang-bidang kelautan ya mungkin sekarang itu seperti itu. Nah, ini ada tugas-tugas yang kemudian memerlukan pemilahan. Nah, reformasi harus di sini. Pemilahan dan pembagian tugas yang jelas. Yang jelas supaya tidak. Jadi misalnya seperti polisi tadi, polisi PK misalnya, polisi itu bertugas untuk yang utamanya adalah menertibkan penumpang agar tidak melakukan kejahatan kata kereta api ya. Ya, agar misalnya salah satunya agar tertib misalnya, yang bayar, yang nggak bayar harus diperlakukan seperti apa. Nah, kewenangan polisi PJK itu ya ada di situ. Tapi ketika misalnya terjadi ada pencopetan, ada kekerasan, ada apa, ya dia yang berhak untuk melakukan tindakan penanganannya ya, penanganan langsung ya, misalnya menangkap. Tapi kemudian diserahkan karena ada unsur pidananya, serahkanlah kepada polisi ya. Kepolisian RI dalam hal ini, ke Polsek dan sebagainya untuk ditangani secara dalam kapasitas dan kewenangan tugas Polri dalam sistem peradilan pidana. Nah, di sini demikian pun di bidang-bidang yang lain, pertambangan, di bidang-bidang yang lain, ya pertambangan dan sebagainya, termasuk perbankan ya. Ini harus kemudian ada semacam koordinasi. Mana tugas-tugas pokok yang kemudian menjadi sesuatu kalau di dalam misalnya OJK itu katakanlah ditugaskan polisi dalam di BKO ya istilahnya, dikoordinasi oleh otoritas yang memiliki kewenangan. Di sini kemudian dia membantu sifatnya, tapi dia di bawah ini. Nah, ini bisa dalam secara administrasinya penugasan ya, sehingga kemudian dia melepaskan diri dari tugas administratif dan fungsional polisi di wilayah polisi dalam sistem peradilan pidana. Ini kemudian membantu dalam rangka menguatkan sistem peradilan pidana. Ya, jadi dia bertindak bukan kemudian dia begitu ada katakanlah ada kejahatan di bidang perbankan ya, misalnya polisi yang masuk begitu saja. Ya, nah itu kan bisa jadi kacau balau ya. Dan potensi itu sering terjadi Pak. Ya artinya karena gini di wilayah masyarakat, terus kemudian pengguna jasa kepolisian tadi bisa jadi ada yang paham, ada yang enggak kan. Masalah persepsi tadi. Iya, karena bisa jadi misalnya ini saya ditipu, langsung lapor ke polisi. Polisi langsung menangani misalnya kan karena semangatnya. Betul. Belum tentu karena motif-motif lain. Padahal itu bukan tugas kewenangannya. Karena pembagian tugas kemudian menjadi berbeda, tidak jelas, apalagi sekarang misalnya kewenangan-kewenangan itu kemudian menjadi sesuatu kewenangan yang apa ya, saya mungkin itu bisa ditanyakan lebih lanjut ya kepada ahli yang kepolisian, mungkin dari teman-teman saya di kriminologi UI banyak yang membahas masalah itu ya. Bagaimana sekarang misalnya polisi itu menurut undang-undang yang ada bisa masuk pada wilayah-wilayah katakanlah pertambangan untuk mengerjakan yang seharusnya dulu adalah pekerjaan polisi atau pekerjaan polisi untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan misalnya kecurangan, administrasi yang tidak dilaksanakan, jadi bentuknya adalah pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif maupun prosedural yang berkenaan dengan keselamatan kerja dan lain sebagainya. Itu ada pengawasannya di bawah departemen itu. Tidak harus langsung polisi yang menangani. Iya, tetapi penugasan boleh ada polisi yang membantu itu. Tapi kemudian kita bukan kemudian kita polisi dari polsek gitu kan, ngelihat misalnya orang yang lagi mengoperate kren misalnya langsung ditanya, ini Bapak ini berwenang atau tidak, seperti kita mau nilang ya misalnya itu kan, karena memang katakanlah sopir dump truck aja beda kan SIM-nya, apalagi misalnya yang terkait dengan kren, penggunaan alat-alat berat itu kan harus memiliki sertifikat atau memiliki kualifikasi tertentu ya, menjadi standar operasional prosedur ya untuk keselamatan kerja dan sebagainya.
Nah, itu kemudian bisa jadi menjadi sesuatu yang sekarang ini pernah saya kemudian dimintai pendapat ya dari pihak kepolisian untuk melihat, wah ini saya melihatnya ya, ini kewenangan-kewenangan yang terlalu luas, yang kemudian ya bisa jadi menimbulkan masalah-masalah ya, bisa jadi menimbulkan masalah. Nah saya mungkin dalam kapasitas itu aja melihatnya, artinya ini dari kacamata saya karena ada perluasan kewenangan ya, yang mungkin dipengaruhi kalau saya ngikutin podcast kemarin misalnya dari siapa Pak Anton gitu, siapa Anton Permana ya, dari Lemhanas itu yang kemudian dipandu oleh Pak Prianto, yang kebetulan kita ada WA-WAan di salah satu grup ya kita, ya itu kemudian ya seperti itulah kondisinya. Sehingga kalau reformasi sebetulnya kita jangan meributin mau tunduk di mana, yang utama adalah dari sisi ya seperti dalam wawancara Hairul Huda ya, rekan saya juga yang memang dia dekat dengan institusi kepolisian dan memang terlibat dalam pekerjaan profesinya, dia sebagai staf ahli Polri, dia juga melihat masalah kepolisian itu adalah bukan sebagai sesuatu yang soal dia ada di bawah mana, tetapi harus membangun budaya yang tadi kita kembalikan kepada, kalau dalam istilah agama itu namanya kembali kepada hitohnya lah, kepada hitohnya yang utama gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi sumber dari persoalan itu lebih kepada persoalan individunya. Ya, tadi juga saya bilang ya, Pak Susnoju Haji juga sudah memberikan itu kan. Pak Susnoju Haji bahkan dalam salah satu podcast yang pernah saya ikutin juga, itu ya sangat positif sekali ya untuk melihat persoalan-persoalan yang direformasi itu bukan soal struktur itunya ya, tetapi soal bagaimana harus bisa lebih profesional, harus lebih bisa dipercaya, mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sekarang ini memang runtuhlah polisi ya, berkenaan dengan adanya perluasan kewenangan itu. Nah ini kan memang terasa sekali ya, bukan hanya di level atas, tapi di level bawah pun merasakan betul terkait dengan katakanlah peran yang berlebihan atau kewenangan yang berlebihan yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Dan ketika masyarakat merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian menimbulkan ketidaknyamanan, yang kemudian juga pada akhirnya berdampak ketidakpercayaan. Contoh banyak kasus terkait dengan katakanlah kehilangan kendaraan bermotor atau kehilangan barang-barang yang berharga. Lalu mereka diminta untuk lapor ke pihak kepolisian, tetapi sebagian masyarakat berdasarkan pengalamannya justru mereka merasa tidak nyaman ketika melaporkan terkait dengan kehilangan kendaraan motornya atau yang lainnya, karena dihadapkan kepada sesuatu yang membuat mereka merasa kok seperti ini, seperti itu. Padahal dalam aturan kan seharusnya tidak seperti itu kan Pak. Tetapi faktanya memang ada oknum-oknum petugas ya yang melakukan itu. Artinya bahwa katakanlah dari sisi aturan itu sudah benar, tetapi problemnya barangkali lebih kepada individu-individu dari polisinya. Nah, itu menjadi salah satu bagian yang barangkali paling penting terkait ketika kita bicara mengenai reformasi kepolisian yang lebih menyentuh kepada katakanlah integritas ya, sikap untuk melayani dengan sepenuh hati, kemauan untuk mengayomi, menempatkan mereka sebagai pihak atau individu yang memang berupaya untuk memberikan pelayanan, bukan menjadi individu atau pihak yang harus dilayani. Ini konsep yang barangkali yang harus betul-betul dipahami, kemudian betul-betul diamalkan oleh para polisi. Ketika mereka menempatkan diri sebagai pihak yang mengayomi, itu kan memiliki makna bahwa pada saat itu juga dia harus bisa menempatkan diri sebagai orang yang melayani. Ya. Nah, justru yang terjadi kan sebagian masyarakat melihat bahwa harusnya mereka melayani, tetapi kok yang terjadi sepertinya
kitalah yang harus melayani mereka karena harus mengikuti apa yang mereka maui, padahal itu tidak sesuai dengan aturan misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang ya memang sudah betul-betul dirasakan kan. Bahkan kalau kita coba melakukan observasi, begitu banyak komentar netizen ketika menyangkut mengenai kasus-kasus yang melibatkan kepolisian, ya bisa dipastikan di situ hampir 100% kecenderungannya menyalahkan pihak polisi. Ya, gitu ya, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat ya upaya untuk katakanlah tadi berbicara mengenai membangun integritas polisi, membangun karakter polisi yang betul-betul katakanlah sidik amanah gitu ya, atau kaitan dengan keluhuran budi atau mungkin terkait dengan watak-watak yang memang tidak menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang tanda petik memiliki atau memanfaatkan kekuasaan gitu, Pak. Silahkan, Pak. Wah, kalau itu secara konsepsional harus multidisiplin ya untuk approach ya, pendekatannya ya. Artinya karena ini berkaitan dengan bagaimana menciptakan layanan prima lah katakanlah bagi polisi dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya ya, sehingga masyarakat merasa nyaman, merasa dekat, merasa terayomi oleh polisi. Dan itu yang senantiasa dilakukan oleh setiap pimpinan Polri, ya. Dan itu yang kemudian selalu diminta juga oleh siapa yang melantik misalnya pimpinan Polri itu. Artinya senantiasa seperti itu. Tetapi ini kembali pada persoalannya berkenaan dengan kewenangan-kewenangan yang kemudian pengaturannya ya kalau menurut saya karena ada kewenangan-kewenangan yang berlebihan, bukan berlebihan, kewenangan-kewenangan yang memang terpaksa lebih karena perkembangannya, perkembangan. Sekarang misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tindak pidana di bidang ekonomi, ya misalnya berkaitan dengan apakah pemalsuan barang, ya kan, percampuran, ya pengurangan ukuran, kualitas dan sebagainya. Termasuk pokoknya segala sesuatu yang dikaitkan dengan tindak pidana di bidang ekonomi itu kemudian menjadi sesuatu yang kadang-kadang itu kemudian harus diberikan juga pemahaman yang betul tentang aspek-aspek hukum dalam tindak pidana ekonomi yang bisa berbeda dalam penanganan yang untuk kejahatan-kejahatan biasa. Karena tindak pidana ekonomi itu adalah pada dasarnya adalah ya saya ingin berusaha untuk membatasi gitu bahwa adalah kegiatan ekonomi dan bisnis yang selama ini dikembangkan dalam mekanisme perdata itu dibatasi ya oleh yang namanya aturan-aturan yang bersifat administratif misalnya. Karena apa? Untuk menjamin kegiatan ekonomi masyarakat itu kan itu pola-pola, artinya gini, perbuatan kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah kehendak dasar manusia yang bebas. Itu adalah perbuatan yang boleh asalnya. Asal hukumnya adalah boleh. Tetapi kemudian diberi ciri sebagai suatu kejahatan karena ada ekonomi negara. Politik ekonomi negara yang menghendaki agar, kamu ketika melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis, yang itu sebetulnya merupakan ajasnya kebebasan berkontrak, tapi nggak boleh sembarangan, nggak boleh misalnya melakukan ini. Nah itulah yang kemudian dibatasi oleh aturan-aturan administrasi. Nah aturan-aturan administrasi itu sanksinya hanya administrasi. Ini di dalam teori-teori perkembangan pemikiran dalam hukum, ini kemudian yang melahirkan bentuk-bentuk yang, kalau sanksinya hanya sekedar administrasi, oleh para pelaku usaha itu dihitung sebagai biaya produksi, Pak. Dimanfaatkan lagi. Jadi ujungnya apa? Dibebankan pada konsumen ya, pada konsumen ya, yang jadi korban ya. Ini jadi harga, jadi kemahalan, jadi sesuatu. Ya udah, kalau memang bisa didenda, ya udah denda aja kita hitung. Tapi karena pelanggaran menguntungkan misalnya, katakanlah pembalakan hutan misalnya, terus kemudian yang illegal fishing, illegal logging, illegal apapun yang ilegal tadi, misalnya ngoplos barang, ngoplos ini, campur racun, campur misalnya
narkoba dan lain sebagainya, itu karena menguntungkan, ya kenapa tidak? Kalaupun ditangkap, ya sanksinya hanya administrasi. Nah, hukum pidana itu, di situ ada peran Polri dalam sistem peradilan pidana, di negara terdepan, kemudian diciptakan itu yang disebut dengan tindak pidana ekonomi. Yang diklasifikasi kemudian bahwa perbuatan yang asalnya ya ibarat nyari ikan, ya, nebang pohon itu kan perbuatan yang bukan kejahatan ya. Ya itu kemudian menjadi sesuatu yang diklasifikasi sebagai kejahatan. Apakah pelanggaran atau apakah kejahatan atau pelanggaran. Yang itu kemudian diberikan sanksinya bukan hanya sanksi administratif, tapi sanksi pidana, pemenjaraan dan lain sebagainya, atau kemudian ganti rugi dan lain sebagainya untuk keperluan negara dan seterusnya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kemudian pidana dalam hal ini adalah berfungsi untuk mengawal perbuatan kegiatan ekonomi masyarakat, ekonomi dan bisnis masyarakat. Pidana kemudian menjadi ultimum remedium. Artinya kalau bisa dilakukan dalam posisi-posisi yang memang untuk pertumbuhan ekonomi, bisa dengan denda saja dan sebagainya, itu bisa. Maka ciri tindak pidana ekonomi yang ini juga mungkin banyak yang masyarakat belum tahu, ya adalah bisa dilakukan seeking namanya. Seeking itu upaya perdamaian, ya yang dilakukan bisa di pengadilan, bisa juga melalui mekanisme semacam arbitrase, perdamaian yang itu kemudian padahal itu misalnya tindakan-tindakan Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang rancu sekarang di masyarakat ketika terjadi adanya katakanlah kasus-kasus kemarin mencampur aduk persoalan-persoalan tindak pidana tertentu dengan tindak pidana umum dan kemudian bersatu padu sehingga ya membuat kita bingung juga gitu untuk memulainya dari mana. Oke. Nah ini Pak, kita tahu bahwa begitu rumit ya persoalan munculnya kriminal ini karena melibatkan banyak faktor dan ketika menyelesaikannya pun harus melibatkan multidisiplin begitu ya Pak ya. Tetapi barangkali Bapak ingin menyampaikan secara sederhana terkait dengan persoalan untuk mengatasi masalah kriminal dalam tinjauan ilmu kriminal atau kriminologi ini. Kira-kira prinsip-prinsip apa Pak yang harus dilakukan supaya permasalahan kriminal atau tindakan kriminal terutama yang dilakukan oleh para penegak hukum bisa diatasi segera. Kira-kira secara prinsip atau poin-poin penting yang ingin Bapak sampaikan untuk mengatasi masalah itu apa Pak? Kira-kira. Kalau yang paling prinsip ya ujungnya kembali ke individu Pak. Kembali ke individu, maaf ya, artinya sistem apapun ketika ada peluang untuk kita yang namanya menguasai, apalagi kemudian sudah ditetapkan, didudukan menjadi establis ya, menjadi stabil ya, menjadi sesuatu yang wah ini ajak, menjadi kewenangan, menjadi ajak, yaitu ya seperti Lord Acton ya mengatakan, jadi kewenangan kekuasaan itu adalah cenderung untuk kita bisa. Nah, yang bisa mengatasi kecenderungan untuk kita melakukan koruptif ya, melakukan tindak penyalahgunaan wewenang, ya kan hanya moral agama, nilai yang ya kita mah yang paling mudah itu sebagai pembelajaran yang sudah dikenal umum di dalam katakanlah di lingkungan kita ya, misalnya yang sidik, amanah, fatonah dan tablik itu bagaimana itu kemudian bisa diinternalisasi luar dalam ya. Dan itu bisa diterapkan di institusi kepolisian maupun institusi yang lain. Karena persoalan ini juga persoalan seperti ini, penyalahgunaan wewenang bukan milik Polri, bukan milik umat Islam atau bukan milik non Muslim. Ini memilik semua orang yang berkarakter Firaun, yang berkarakter Korun ya dan Haman ya. Dajjal. Yang artinya yang berkarakter serakah nomik katanya. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau kita bicara mengenai bahwa pokok persoalannya lebih kepada individu-individunya, maka
tidak ada jalan lain atau tidak bisa ditawar-tawar bahwa peran pemimpin untuk memberikan keteladanan dari sisi aspek moral itu menjadi sesuatu yang memang harus ditujukan, Pak, ya. Yang nggak satu-satunya pemimpinnya, Ya, nggak satu-satunya, karena ini salah mah satunya. harus dari atas bawah depan belakang ya, di tengah ya, kiri luar dan kiri dalam ya. Artinya ini mah harus proses, misalnya proses rekrutmen, kita harus bisa juga melihat itu ya. Artinya harus yang seperti apa standar minimumnya ya. Kalau menurut saya ya untuk fungsi-fungsi penegakan hukum ya, untuk fungsi-fungsi penegakan hukum, uh, rasa-rasanya mungkin, katakanlah yang tes potensi akademik, katakanlah mungkin hasilnya 6, tapi tes yang terkait dengan integritas itu harus misalnya di atas 7 atau di atas 8, kira-kira gitu. Setidaknya misalnya melalui mekanisme semacam itu. Standarisasinya di situ. Ya. Yang itu standarisasi semacam ini adalah standarisasi yang normal ya. Artinya untuk melihat kriteria semacam itu. Ini jangan sekarang juga isunya yang berkembang. Ya kita mau naik pangkat di kepolisian, mau masuk di pendidikan dan sebagainya, itu kan katanya juga kan harus berbiaya tinggi dan sebagainya. Sehingga kemudian ya ini kan menjadi sesuatu yang terabaikan, yang posisi-posisi yang seharusnya. Dan kontraproduktif dengan upaya. Ya ujungnya pada mentalitas lagi ketika mereka berkarya, dikaryakan, bekerja. Ya kemudian tupoksi kemana, ya kan gitu. Peran-peran moralitas itu kemana ya, yang utama, yang jelas adalah sesuatu yang kemudian dihadapi dalam aktivitas rutin hidupnya ya. Baik. Ini pembicaraan menarik ya, akademia dan pemirsa. Ketika kita bicara mengenai kriminal atau hal-hal yang menyangkut mengenai kejahatan, memang ini persoalan besar. Ketika kita bicara mengenai persoalan ini juga tidak mungkin bisa selesai dalam durasi waktu yang singkat. Ya. Bahkan untuk bicara mengenai fenomenanya pun itu sebetulnya juga membutuhkan durasi tersendiri, apalagi bicara mengenai solusi kan begitu Pak ya. Dan itu pun kita harus melibatkan dari berbagai macam perspektif ya, dari berbagai macam multidisiplin, dan tentu juga harus melibatkan berbagai macam pakar kan ketika kita berupaya untuk mengatasi masalah. Ya ini akademia, ini pembicaraan yang menarik pemirsa, terima kasih juga atas perhatiannya. Dan sebagai closing statement, Pak. Ya, silahkan Pak. Jadi mungkin sekarang dengan melihat perkembangan ya masyarakat, otomatis ada di situ perkembangan kejahatan. Kejahatan sekarang kemudian semacam ada terjadi banyak perubahan-perubahan ya, perubahan pergeseran ya, pergeseran makna ya. Misalnya kejahatan yang tadinya terlihat ya kan nyata, kemudian menjadi yang agak samar, ya kan, kemudian malah menjadi sesuatu yang sah, disahkan oleh mekanisme hukum dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk kejahatan yang banyak yang masih terisolasi, yang kita belum tahu bagaimana kemudian cara-cara mengatasinya itu. Nah inilah yang kemudian melahirkan sekarang ada, saya perhatikan ya, bahwa kriminologi sudah dimasuki bukan hanya oleh polisi, tetapi oleh kalangan perbankan, pajak dan lain sebagainya, dari keahlian-keahlian yang lain ya, yang memang karena misalnya urusannya adalah bagaimana sih ingin menegakkan aturan, misalnya ingin menegakkan standarisasi yang minimum misalnya, untuk supaya misalnya tertib, untuk supaya misalnya orang disiplin, untuk supaya orang kemudian tidak melakukan kecurangan, nyolong, atau kita ketika itu terjadi mampu mengatasinya dalam upaya-upaya yang memang terbatas, dalam upaya-upaya yang memang prevensi, seperti yang dikatakan ya dalam teori-teori tentang penanggulangan kejahatan, yaitu misalnya oleh Rucek ya, pokoknya kita dari yang mulai persuasif sampai yang koersif dalam batas-batas kewenangan tertentu, bagaimana itu kemudian bisa berjalan ya. Jadi contoh seperti itu kemudian ya saya melihat, saya banyak tulisan saya berkenaan dengan
pengendalian sosial kejahatan ya, dalam perspektif sosiologis, itu kemudian banyak dikutip oleh mereka-mereka yang saya lihat dari ada yang urusan-urusan terkait narkoba, ada urusan-urusan terkait dengan misalnya kejahatan di dalam rumah tangga dan lain sebagainya, ada kejahatan-kejahatan di bidang perpajakan, perbankan dan sebagainya, dan korporasi perusahaan, sehingga kemudian ya inilah salah satu yang melatar belakangi saya untuk menulis ini, untuk sebagai ya kita ingin berkontribusi lah supaya ketika ada upaya-upaya apapun yang sifatnya mencegah dan menanggulangi kejahatan di entitas apapun, di unit apapun, ini ya senantiasa kita jadi di sini mungkin saya memandang ya kenapa buku ini ya dianjurkan lah. Ini bukan promosi ya Pak. Jadi ya kira-kira seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Satu lagi, kriminologi kemudian berkembang sekarang. Dibuka di Universitas Brawijaya, di Universitas apa namanya jurusan kriminologi ya, di Universitas Brawijaya, di yang setahu saya ya, di Syah Kuala atau apa Aceh ya? Aceh ya, yang di Aceh atau Aranir itu, saya lupa. Terus kemudian yang sudah membuat produk tersendiri itu ya, program studi itu kalau tidak salah di Universitas Islam Riau ada, itu teman saya kebetulan yang jadi dekan visitnya Pak Aan, dan kemudian yang satu lagi ada di Universitas Budi Luhur ya, di sini yang dulu dibidani oleh promotor saya Pak Profesor Dr. Roni ya untuk swastanya. Ini Muhammadiyah seharusnya mungkin melalui Anda yang divisip ya untuk bisa mengembangkan. Walaupun memang kriminologi itu biasanya memang di mana-mana ya, di dunia itu kalau namanya fakultas hukum biasanya digandengkan dengan fakultas hukum and kriminologi ya. Jadi ya, dulu juga di UI seperti itu ya, menjadi satu bagian kajian dari fakultas hukum UI dan kemasyarakatan. Oke, ada lagi Pak? Saya kira itu aja lah. Artinya sekarang kita harus melihat perkembangan dan fenomena kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini ya berkembang, bahkan kemudian artinya dari mulai yang terbuka sampai yang tertutup dan bahkan kemudian bergeser menjadi sesuatu yang dalam tanda petik sah karena hukum mengaturnya seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Mas Ahmad Yani SH MSI sebagai penulis dari buku ini ya, catatan kriminologi, memahami lebih jauh tentang kejahatan terorganisasi dalam praktik korporasi ya. Beliau juga sebagai seorang akademisi atau pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan punya pengalaman dalam menangani beberapa kasus terkait dengan persoalan hukum, Pak ya. Ya, kita cuman bukan tampil di ini ya, kami biasanya konsultatif sifatnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih akademia, terima kasih pemirsa, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.